Apa itu maulid? Maulid artinya dua. Satu, tempat kelahiran. Dua, artinya zaman kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dan Ibu RT 05 yang telah hadir, dan warga Gang E4546, dan yang kami hormati untuk ibu-ibu tim Rebana RT 05, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami segenap warga Blok E 4546 mengadakan acara Maulid Nabi yang dilaksanakan tanggal bulan September ini. Untuk para hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan. Sebelum itu, untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Fadil dari Blok E46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Atta Rizky, panggil saja Fadil. Saya anak Bapak Mangsur. Saya akan membacakan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa Masa fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Koordinator Gang Blok E 4546 untuk Bapak Supriyono. Dipersilakan untuk menaiki panggung memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi sadli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang mana kita alhamdulillah sampai detik ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di Gang 4546 ini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 RW 13 Bapak Triaka. Yang kami hormati para bini sepuh Gang 4546. Yang kami hormati juga kepada ibu-ibu semua dari RT 5 RW 13. Dan alhamdulillah kita dari persiapan dari awal atas nama Gang 4546 yang telah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Untuk apa? Untuk penyelenggara acara Maulid Nabi ini ya, mau minta doanya juga kepada para donatur yang alhamdulillah atas terselenggara ini tidak seutuhnya dari Gang 4546 juga. Selain daripada itu juga dari donatur-donatur, semudah-mudahan kita doakan rezekinya tetap mengalir, diperpanjang umurnya, dikasih umur yang panjang, rezekinya alhamdulillah semoga cepat diperlimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada itu juga saya sampaikan acara ini ada syukuran juga dari Bapak Ratim yang beliau telah alhamdulillah sudah selesai membangun rumahnya dari awal sampai sekarang, sudah alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan keluarga Bapak Ratim diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Allahumma amin. Dari sini juga saya minta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara Maulid Nabi ini kurang begitu berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Mohon dibuatkan pintu maaf. Dan kenapa kita laksanakan, kita sedikit memperingati Maulid Nabi ini, mengingat ya kita di sini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempercontoh beliau ya kan sebagai suri tauladan, memberikan penerangan di dunia ini sebagaimana dari awal kegelapan sampai ke alam terang benderang ini. Ya mudah-mudahan kita di sini mendapatkan syafaat yang luar biasa nanti di yaumul akhir. Nantinya kita tidak bisa lepas dari anak-anak kita. Kita semakin hari semakin tua, semakin menurun. Kita sebagai penerusnya mudah-mudi dari RT 05 ini. Itu saja mungkin dari sedikit sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Gang 4546 Bapak Supriyono atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan Ketua RT 05 Bapak Triaka dipersilakan untuk
memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, memberikan sempat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ridhonya. Yang kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada Ketua Gang 4, Ketua Gang 4645 Bapak Supriyono, dan yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh Gang 45 dan 46, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu warga Gang 4546 warga RT 05 RW 13, dan yang saya hormati alhamdulillah inilah kelompok hadroh dari maaf, berarti salah informasi tadi. Alhamdulillah di lingkungan kita sudah ada namanya kelompok rebana yang alhamdulillah ini jam terbangnya sudah yang harus kita bangga, yang harus kita support untuk kedepannya agar lebih solid, lebih maju dan lebih kompak lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormatin, yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah saya di sini sangat merasa terhormat atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan acara ini sebagai bukti kita kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Semoga apa yang kita lakukan, kita mudah-mudahan menjadi berkah dan mudah-mudahan menjadi besok akan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena acara ini sungguh mewah, sungguh istimewa, megah dengan acaranya, megah dengan hidangannya, dan semoga kita dengan acara ini mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dalam acara Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita bisa ngikutin, paling tidak ngerjain sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga akan di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Di khususnya Gang 4546, saya akuin selalu beda dan selalu istimewa dalam hal kekompakan dan kerukunan. Itu sebagai nilai plus dan sangat membantu kami selaku RT dan pengurus RT 05
membantu dalam hal kerukunan, menjaga dalam hal keharmonisan antar tetangga, antar warga. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini jangan berhenti di sini, tapi selalu berkelanjutan. Ini hal-hal yang positif yang perlu dukungan dari lingkungan juga, dan perlu juga dukungan dari warga-warga juga. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Bila ada kata ataupun salah dalam ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya tawassul, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mursyid Kamil SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin hadirat, mari kita aminkan. Radina billahi robba, wabil islami dina, wabil qur'ani imama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Makasih para tim. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Bapak Kepala Lingkungan kita, Bapak RT 05. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Namun beliau tadi nyolek saya nggak sampai akhir karena emang ada rapat buat persiapan nyoblos. Keluarga besar RT 05, khususnya Gang 4546, yang pada malam ini mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti maulid mandiri ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan siapapun yang menghidangkan makanan malam ini, saya lihat ada kacang rebus, kacang garing, ada semangkanya, ada makanannya, ada lontongnya, ada tapeknya, ada apalagi itu nggak kelihatan. Ada buah-buahannya, ada minumannya, ada kopinya, ada Pocari Sweetnya, aqua, susunya yang belum ada, saudara-saudara. Mudah-mudahan semuanya nanti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal. Sebelum saya lanjutkan untuk tausiah maulidnya, mari kita tawasulan terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertama acara kita lancar malam ini. Yang kedua, mudah-mudahan warga Blok E khususnya RT 05 dan lebih khusus lagi, khususun bil khusus Gang 4546 47 juga ajak, karena saya tinggal di sana, masa nggak diajak saya yang ceramah. Ajak. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu berkah, selalu panjang umur. Di rumah semuanya banyak beras dan lauk pauknya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan Allah anak yang solihin solihat, bapak-bapaknya solihun, ibu-ibunya solihat,
Amin ya robbal alamin. Kemudian kita berdoa dengan tawasul para jamaah sekalian, mudah-mudahan siapapun yang menjadi sebab terselenggaranya acara maulid malam ini, para dermawan, para apa itu namanya, para donatur, para dermawan yang menyumbang baik kecil maupun besar, baik yang menyumbang dengan materi ataupun menyumbang dengan tenaga atau menyumbang dengan pikiran atau menyumbang dengan karpetnya atau menyumbang dengan gelasnya, semuanya, ataupun yang mukul ngegedig hadroh, mukul rebana ibu-ibunya yang seragamnya cakep banget, itu seragam pada belum bayar rasanya nih. Tadi saya bisik-bisik sama Pak RT, kata Pak RT, tadi alhamdulillah katanya warga kita mah bisa main hadroh udah kepake kemana-mana. Iya Pak RT, alhamdulillah. Mani, iya jangan melotot nah ngasih taunya. Rebananya katanya, iya kata saya bilang iya Pak RT, mana saya belum lunas ini. Mudah-mudahan ibu-ibunya pada sehat, pada berkah. Yang mukul rebana terutama jangan ngomel mulu sama laki ya. Mudah-mudahan pula para jamaah sekalian dengan keutamaan maulid, RT kita, Bapak RT terutama dan keluarga, Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih kekuatan di dalam rangka membawa lingkungan kita kepada kebaikan ridhollah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Yuk sebelum kita tawasul kita baca istighfar dulu, kita mohon ampun sama Allah ya Bapak Ibu. Coba yang ngerokok matiin itu, jangan orangnya. Rokoknya maksudnya. Ntar kita lanjutin lagi bareng sama saya. Yuk kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal salihin wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Raqib wa Atid wa Munkar wa Nakir wa Malik wa Ridwan alaihimussalam wa ila jami' malaikati hamalatil arsyil azimi wal malaikatil hafadhah syai'un lillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arba'atil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sumaila baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin.
wa ila arba'atil aimal mujtahidin wa muqallidihim fid din wa min jami' usulihim wa furihim wa ila jami'il musannifin wal muhadditsin wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa li zuhdil kiram wa ila jami'i awliyaillah wa rijalillah wa rijalil ghaibi wa ibadillah wa ibadir rahman wa imamid darain wa imamil thaqalain wa syuhadaillahi wa umanaillah syai'ul lillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua khususan ila hadrati awliya'il qutbi, khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah, wa ila hadrati Syekh Hasan As-Sajili wa ila hadrati Syekh Ahmad Kabir Rifai wa ila hadrati Syekh Bahuddin Syekh wa ila hadrati Syekh Qasim Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Ahmad Al-Badawi wa ila hadrati Syekh Qasim Abdul Rahman Mansum wa ila hadrati Syekh Syahul Wafat Tajul Arifin Abanom wa ila hadrati Ramayai Asrari Ishaq Keding Surabaya wa ila hadrati Syekh Syainan wa ila hadrati Syekh Hasanuddin wa ila hadrati wa ila hadrati Syekh Saman Al-Madani wa ila hadrati Syekh Ahmad Al-Badawi wa ila hadrati Syekh Muhammad Ad-Dasuqi wa ila hadrati jami' awliyaillahi khususan atis ahbi Jawa ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim wa hadrati Maulana Makhdum Ibrahim wa hadrati Raden Rahmatullah hadrati Syekh Qasim wa ila hadrati Syekh Anil Yakin wa ila hadrati Raden Rahmat wa ila hadrati Syekh Anil Yakin wa ila hadrati Raden Umar Said wa ila hadrati Syekh Raden Syahid wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah wa jami' awanihim wa talamidihim wa atba'ihim wa ila hadrati Syekh Sultan Hasanuddin Banten wa ila hadrati Syekh Maulana Yusuf Banten wa ila hadrati Syekh Mansurin Cikal Banten wa ila hadrati Syekh Asnawi Caringin wa ila hadrati Imam Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Muhammad Gunung Satri wa ila hadrati Al-Ghaffar wa ila hadrati Al-Jabbar wa ila hadrati Syekh Abdul Ghafur wa ila hadrati Syekh Aliyuddin wa ila hadrati Syekh Waslim wa ila hadrati Syekh Jambar Shadiq wa ila hadrati Syekh Muhyid Tasik wa ila hadrati Syekh Arya Wiran Datar wa ila hadrati Syekh Ghafarana wa ila hadrati Syekh Yusuf wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati Raden Rahmat Suci wa ila hadrati Abdul Somad Cakrabuana wa ila hadrati Raden Jalalana wa ila hadrati Abdul Rahman Ghaib wa ila hadrati jami'i ulama'ina fi hadhihi dairah khususan sahibil wilayah fi hadhihi dairah khususan hadrati Syekh Baqasi dan Bakaswan ila hadrati Kejuani syai'ul lillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha min yaminiha li shimaliha khususan ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi hadhihi dairah wa fi hadhihi wilayah wa ma hawalaiha wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa ikhwatina wa liman alim hakun alaina bisababihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarfa' darajatihim fil jannah khususan ila hadrati abi. Para jamaah sekalian, sebutkan nama bapaknya, nama bin-binnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Wa khususan ila hadrati ummi, sebutkan nama ibunya, nama bin-binnya semuanya seingat-ingatnya, baik yang masih hidup atau yang telah tiada. Wa jami' syuhada'i Uhud wal Badar al awal wal kubra wal Hunain wal Khandaq
wa jami'i mujtama masyarakat RT 05, Bapak RT-nya serta keluarganya, warga-warganya semuanya ya Allah. Beri kesehatan, beri keberkahan, beri panjang umur, jadikan anak-anak kami sholihin, sholihat, jadikan lingkungan kami aman, nyaman, damai ya Allah. Bahagiakan semua warga di RT 05 ya Allah. Bi barakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaina yauma wulidna wa yauma namutu wa yauma nub'atsu hayya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita, harapan kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maulid. Apa itu maulid? Maulid artinya dua. Satu, tempat kelahiran. Dua, artinya zaman kelahiran. Maka ketika kita berbicara tentang maulid, para jamaah sekalian, tidak lepas dari dua kondisi ini. Kondisi tempat dan kondisi zaman. Nah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia. Beliau masih keturunan Nabi Adam alaihi salam, sama kayak kita. Jadi bapak dan ibu warga RT 05, wabil khusus gang ini 46, 47, 45 iya saya 47, ini 45, ini 46. Ini kita semuanya keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Maka berdasarkan ini, Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Namun meskipun Nabi Muhammad manusia biasa, beliau tidak sama dengan kebanyakan manusia. Coba dah kita lihat syair dalam bahasa Arab yang saya yakin nih ibu-ibu qasidah pasti hafal nih qasidah ini. Ya. Yang huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, kan begitu ya. Baginda Nabi Muhammad ini kekasih, Bu. Kekasih bagi siapa? Nabi Muhammad bukan hanya kekasih antar manusia. Karena memang dalam kenyataannya baginda Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Sekarang kalau seumpama baginda Nabi rahmat bagi alam semesta, sebenarnya alam semesta itu apa? Nih, langit alam semesta, bumi alam semesta, bintang-bintang di atas itu, Bu, yang kalau kita hitung di atas alam semesta. Lapisan-lapisan ozon alam semesta, lapisan atmosfer alam semesta, matahari alam semesta, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, semuanya alam semesta. Susunan galaksi Bima Sakti alam semesta, susunan the Milky Way alam semesta, manusia alam semesta, tumbuh-tumbuhan alam semesta, binatang alam semesta, toke alam semesta, kecoa alam semesta, semut alam semesta. Jadi yang namanya alam semesta ini adalah apapun yang ada di alam ini kecuali Allah adalah alam semesta. Nah, baginda Nabi Muhammad ketika Allah nyatakan rahmatan lil alamin, maka baginda Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk alam semesta ini.
Barangkali kita jarang mendengar, Bu, kalau baginda Nabi pernah mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin. Ibu pernah dengar ceritanya? Maka ada di dalam Al-Quran, Bu, nama surat namanya surah jin. Ustadz, itu kok di dalam Al-Quran ada surah namanya surah jin ya? Berarti hebat amat Al-Quran masuk, jin masuk dalam Al-Quran, hebat. Karena apa? Karena ada dari bangsa jin yang belajar Al-Quran, Bu. Bagaimana ceritanya? Ketika baginda Nabi Muhammad membaca Al-Quran, lewatlah sekelompok raja-raja jin. Kemudian raja jin itu menyimak bacaan yang begitu indah, maka dilukiskan di dalam Al-Quran, inna sami'na qur'anan ajaba, di dalam surah jin tuh. Jadi ketika rombongan jin pada lewat, saya nggak tahu nih rombongan jin mau kemana, mau mancing kemana dia nih. Akhirnya mendengar baginda Nabi baca Quran, maka dia stop dulu, turun, Bu. Dia simak bacaan Al-Quran yang sampai ujung-ujungnya apa kata Allah dalam Al-Quran? Raja jin nanti balik ke kaumnya, pulang ke masyarakatnya, dan menyampaikan bahwa dia telah mendengar Al-Quran yang sangat indah. Al-Quran dipelajari oleh bangsa jin. Kok bisa, Ustaz? Bisa karena apa? Nabi kita Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Satu. Yang kedua, itu kan baru jin tuh. Yang kedua, ketika baginda Nabi Muhammad SAW akan pergi Isra wal Mi'raj. Sebagaimana tahu, Isra wal Mi'raj dikatakan bahwa Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Aqsa beliau baru Mi'raj, naik ke atas. Ada batu yang pengen ikut, Bu. Batu. Kata baginda Nabi, lah batu mau kemana? Mengikut Rasul, saya pengen Mi'raj, naik ke atas. Dia lah jangan, itu mau di sini. Nah akhirnya saudara-saudara, batu yang pengen ikut baginda Nabi Mi'raj sampai sekarang itu ngapung, Pak, Bu. Jadi ntar kalau kapan-kapan nih ibu-ibu qosidah, ibu-ibu qosidah kalau healing kemana healing, Bu? Jabon. Jabon, Pak RT. Waduh, ibu-ibu kita ke Jabon ini. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya traveling ke Palestina, coba Ibu datengin satu tempat yang dimana batu itu ngapung. Jadi turun ke bawah enggak, ke atas enggak, ngapung. Konon, Bu, batu ini dulu di zaman Isra pengen ikut baginda Nabi naik, tapi ditahan oleh baginda Nabi. Kok bisa, Ustadz? Bisa. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Dua. Yang ketiga, ketika baginda Nabi hijrah ke Taif. Ibu tahu Taif? Bapak tahu Taif? Pak, Bu, tahu Taif? Dari Ceper belok kanan. Taif di Arab. Jadi ketika baginda Nabi di Taif berdakwah tentang Islam, ternyata penduduk Taif marah. Baginda Nabi dilempari dengan batu, baginda Nabi dilempari oleh kotoran, bahkan baginda Nabi melarikan diri keluar dari Taif dalam kondisi yang berdarah-darah, saudara-saudara. Sampai pada ujungnya baginda Nabi terperosok ke dalam sumur tua, dilemparin oleh masyarakat Taif, berdarah baginda Nabi, tapi bisa melarikan diri. Begitu nyampe luar Taif, begitu Nabi keluar Taif di perkebunan korma, najala alaihi Jibril, turun malaikat Jibril menemui baginda Nabi. Ya Muhammad, udu Allah. Kata Jibril, wahai Muhammad, doalah engkau kepada Allah. Kalau seumpama engkau berdoa kepada Allah, akan saya balikan penduduk Taif. Malaikat Jibril marah karena baginda Nabi Muhammad dilempari oleh batu-batuan dan dilempari oleh kotor-kotoran. Bayangkan saudara-saudara, malaikat marah.
baginda Nabi Muhammad santai-santai aja. Apa kata baginda Nabi? La ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Coba jawaban baginda Nabi nih. Artinya jangan Jibril, orang Taif adalah orang yang masih belum tahu aja tentang Islam. Enggak apa-apa saya berdarah-darah, tidak apa-apa saya diusirnya, tapi nanti suatu saat di Taif akan banyak orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Coba sekarang dah kalau ibu aja atau bapak. Ibu apa teh yang toko belanja yang baru di Cibenda. Aon apa Eon namanya? Cibenda. Cibenda mah tempat saya mancing. Udah Eon. Ibu lagi belanja di Eon. Eon apa namanya lah, susah banget tuh nama belanja teh. Makanya saya mah nggak mau ke sono, saya mah nggak mau saya belanja ke sono. Nggak mau saya, bener. Ya, jangan tanya kalau duit mah banyak di bank. Ibu di Aon misalnya ketangkep sama satpam gara-gara salah alamat. Contoh. Kebetulan ibu punya saudara polisi, datanglah soal polisi ibu. Kemudian polisi itu bilang, ada apa Neng? Itu bang, saya ditangkap sama satpam, disangka saya mencuri. Kemudian kata satpam, kata saudara kita yang polisi begini, kudu gua apain ini satpam Aon? Kira-kira jawaban ibu apa? Udah mual salah, udah bang tembak aja udah biji matanya. Karena apa? Karena ada backing. Baginda Nabi Muhammad SAW ditawari oleh malaikat Jibril, "Udhu Allah ya Muhammad." Berdoa engkau Muhammad pada Allah, biar saya balikan penduduk Taif ini. Kata Rasulullah, "La ya Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun." Mereka belum tahu Jibril. Tuh baginda Nabi, malaikat aja bisa sewot. Tapi beliau tidak marah, saudara-saudara. Ini malam ini kita maulidan untuk mengenang jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita hitung, baginda Nabi Muhammad lahir tahun 500-an Bu ya. Tepatnya tahun 570 Masehi baginda Nabi lahir. Lah sekarang kita berada di tahun 2024. Berapa jarak kita dengan baginda Nabi? Di antara kita paling yang ada nih di sini nih ya, saya kira yang paling muda sih saya ini. Jangan protes. Kita lahir antara tahun 1970-an dah ya, 70 ke sini. Itu berapa tahun jarak kita dengan baginda Nabi? Ternyata saudara-saudara, jarak yang begitu panjang terbentang di antara kita dengan baginda Nabi, bahkan tempat yang tidak dekat antara kita dengan baginda Nabi, nyampe itu Islam ke Indonesia. Alhamdulillah. Yang namanya tempatnya jauh, baginda Nabi di Arab, kemudian kita di Indonesia, maka Islam nyampe ke Indonesia macam-macam. Ada yang belajar Quran cuman Yasin doang, ada enggak? Ada, kan tadi kita udah bahas pas ngaji itu. Betul Bu? Baca Yasin, padahal Bu di dalam surah Yasin apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri li mustaqarril laha, berputar pada porosnya. Artinya apa Bu? Matahari mah nggak kemana-mana, di situ-situ baik. Matahari mah diem, dia mah muter, berputar pada porosnya begini doang dia mah matahari mah. Enggak ada genengan apa genengan? Enggak ada genengan. Itu kalau pagi matahari ada di barat, kalau siang matahari ada di tengah, kalau sore matahari ada di barat. Berarti matahari memuter tadah. Bukan matahari yang muter, bumi kita yang muterin matahari.
Hari matahari mah diem baik di tempatnya. Kan udah jelas, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari berputar pada porosnya. Berarti dia mah nggak kemana-mana. Matahari mah diem, bumi kita yang muterin matahari tuh kayak sumbu, kayak obat nyamuk cap King Kong begitu. Aduh, kalah. Ibu-ibu, ini kita teh bu, ini kita duduk di atas bumi, kita tinggal di atas bumi, bumi teh muter bae. Ada nggak kerasa bumi muter bu? Ada nggak yang ngerasain bumi muter? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kalau seumpamanya setiap kita merasakan bumi muter, berapa parame sama bodrek sehari semalam? Karena apa? Karena puyeng palanya, limbung, 7 keliling. Karena apa? Buminya muter, tapi nggak kerasa itu bumi muter. Alhamdulillah. Tapi kadang orang kalau baca surah Yasin itu kan identiknya yang horor-horor, betul bu? Kalau ada surah Yasin dibaca, orang itu prasangkaannya siapa yang meninggal tuh. Kemudian yang kedua, kalau ada surah Yasin dibaca, lah siapa yang kesurupan. Atau bahkan kalau kita mendengar surah Yasin dibaca, siapa yang syukuran rumah itu. Jadi seolah-olah Yasin cuman dipakai untuk yang begituan doang. Padahal kalau kita lihat di dalam surah Yasin tadi contohnya, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Quran surah Yasin berbicara tentang matahari. Kemudian ada wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan kami takdirkan ada pos-posnya bulan. Ada bu. Coba kapan-kapan mah tuh jalan-jalan teh ke bulan. Kita jangan sampai kalah sama orang Cina bu. Orang Cina kemarin udah punya matahari buatan, betul nggak? Itu tuh kalau seumpamanya kita nih Pak RT 05 punya matahari buatan, kita nggak malam-malam ini teh, kita nyalain di pojokan sono dekat rumah Pak Sugi. Bahkan yang terbaru katanya orang Cina pengen ngambil tanah dari mana? Dari planet Mars. Ya ini orang Cina lapat-lapatan Haji Amin, tanah mau diambilin aja. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baginda Nabi nih, orang yang luar biasa, orang yang sangat berjasa bu. Kita alhamdulillah, maka ketika malam ini kita mengadakan maulidan, ini kita berterima kasih kepada baginda Nabi. Terima kasih ya Rasul, karena jasa engkau ya Rasul, kami akhirnya bisa menerima Berapa kali baginda Nabi diusahakan untuk terjadi pembunuhan? Berapa kali baginda Nabi akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy bu? Coba kita lihat. Kan ketika akan berangkat hijrah ke kota Madinah, bu, Pak, ini Nabi ini mau hijrah nih, mau hijrah ke kota Madinah. Beliau kan tinggal di kota Madinah nih serumah nih, satu sama Imam Ali. Ustadz siapa Imam Ali? Imam Ali itu adalah sepupunya baginda Nabi. Abu Bakar As-Siddiq dijanjikan oleh baginda Nabi, Abu Bakar nanti kamu keluar duluan ya dari Mekah, tungguin saya ntar di Cibenda, tungguin saya di keluar Mekah, nanti saya susul. Baik Nabi. Berarti jam 3 malam Abu Bakar sudah di luar kota Mekah. Nah baginda Nabi Muhammad SAW masih di kota Mekah. Ternyata bu, rumahnya baginda Nabi dikelilingin oleh masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Instruksinya adalah, ini angin dari mana kok adem banget ini. Dari tadi apa ini kita udah ngucur ini. Kata gitu nggak ada tanda apa-apa, dingin amat ini.
Rumah baginda Nabi dikepung oleh orang kafir Quraisy, Bu. Baginda Nabi dikepung oleh kafir Quraisy, akan diadakan pembunuhan. Ternyata di dalam rumah baginda Nabi nggak tidur. Akhirnya mau menjelang subuh baginda Nabi bangunin Ali. Ali, bangun Li. Ada apa Rasul? Kamu pindah ke tempat tidur saya, kamu selimutan di sono ya. Lah engkau mau kemana? Saya kan udah janjian mau bakar, saya mau keluar rumah. Dah kamu jangan ngapain, diam di situ. Lah itu Bu, orang kafir Quraisy ngintip. Diintipnya yang terlihat Ali kan lagi tidur, cuman karena ditutupin semuanya, apa kata orang Quraisy? Oh, Muhammad masih tidur. Akhirnya diinstruksikan pasukan tenang, Muhammad masih tertidur lelap. Diintip lagi masih tertidur, diintip lagi tertidur. Nah, baginda Nabi Muhammad akhirnya keluar rumah, Bu. Ketika baginda keluar rumah, ini ada di dalam tafsir Qurtubi ini. Baginda Nabi Muhammad ngambil debu tanah. Diambil debu tanah, akhirnya dibacain, Bu. Dibacain itu debu teh, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dibacain 3 kali tuh. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. 3 kali. Akhirnya apa? Beliau keluar rumah, ditebarnya ini debu yang menyebabkan orang-orang yang mengelilingi rumah baginda Nabi jatuh pingsan semuanya, ngantuk. Tuh, ini Bu namanya ilmu sirep. Bu, apa namanya? Pak, apa Pak namanya Pak? Ilmu sirep. Begini nih saya ajarin. Ntar kalau bini Bapak bawel, Bapak ambil debu. Kalau istri Bapak dimintain bikin kopi mah ngegebes aja, nggak mau. Dah, cepet ambil debu. Ibu, kalau suaminya udah mulai nakal, ambil debu. Ambil debu, bacain wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la. Lemparin ke biji matanya. Jangan main ikut-ikutan. Di Al-Quran mah yang ngelempar baginda Nabi. Baginda Nabi doanya makbul. Orang bisa pada tidur. Ibu-ibu ngelempar debu ke mata suami, yang ada kenoa. Berobat. Pingsan akhirnya orang-orang Quraisy. Baginda Nabi keluar. Agak pagi bangun, orang Quraisy, wah kenapa tertidur? Ya, ayo kita intip. Lihat lagi dalam rumah, Muhammad masih tidur. Dia nggak tahu kalau di dalam bukan baginda Nabi tapi Imam Ali. Tuh, 1 pembunuhan gagal. Yang kedua nih, perjalanan dari Mekah ke Madinah, Bu, itu kan ada goa, dan memang sudah dirancang oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar, nanti kita mampir ke goa ini. Abu Bakar, siap Rasul. Nanti selama di goa barangkali kita 3-4 hari ini di goa ini Abu Bakar. Lah kita kagak makan Rasul. Nah ini dia bagaimana? Oh gampang, saya punya anak namanya Abdullah. Jadi Abu Bakar punya anak namanya Abdullah, Bu, masih kecil. Inilah Abdullah ini yang selalu membawakan makanan. Ya kadang bawa udu, kadang bawa nasi kuning, kadang bawa liwet. Hah? Wah, ya ada uduk zaman dulu, emang zaman kita doang. Zaman dulu kan daun salam banyak di Arab. Ada nasi uduk. Minyak samin belum ada di Arab waktu itu, maka kebuling nggak ada, kan daun salam mah banyak. Udah diam aja, ikut-ikutan aja. Nah akhirnya para jamaah sekalian masuklah ke sebuah goa. Ini goa namanya Goa Sur. Goa apa, Bu? Goa Sur. Kalau yang di Mekah namanya goa apa tadi? Goa Hiro. Nah ada yang antara kampung, antara Mekah dan Madinah, goa namanya Goa Sur. Ini 3 sampai 5 kilo dari Mekah. Begitu masuk baginda Nabi ke dalam,
ternyata terdengar ringkikan kuda. Gedebuk, 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 gedebuk. Gedebuk. Akhirnya ternyata yang paling khawatir adalah Abu Bakar. Wah, tamat kita Nabi ini, tamat ini. Di end kita ini bisa mati. Kenapa Abu Bakar? Itu suara kuda banyak banget nyusul kita. Apa kata baginda Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah sama kita. Nah, yang ngomong baginda Nabi, aman. Abu Bakar ini kesini lagi. Kalau bapak ibu didatengin debt collector, kemudian kata suami, tenang mah, la tahzan innallaha ma'ana. Wah, alamat. Beda ini, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, akhirnya saudara-saudara, apakah terbunuh? Tidak. Kenapa tidak terbunuh? Karena makar Allah berjalan. Itu pintu goa. Pintu goa, Bu, ngadak-ngadak. Satu riwayat katanya ada burung dara. Jadi di depan pintu goa teh ngadak-ngadak ada burung dara nelor di situ. Sehingga kalau ada yang masuk ini pasti hancur ini kandang burung daranya. Dalam riwayat yang lain katanya di depan pintu goa Allah mengutus bala-bala. Hah? Oh iya, laba-laba. Agak sebenarnya saya nyinggung ibu-ibu itu bawan tadi saya hitung ada bawan 5 biji PRT, tinggal 1 itu. Ada laba-laba, ada kandang laba-laba di depan pintu goa. Sehingga analisa orang kafir Quraisy ini kalau Muhammad sama Abu Bakar masuk ke dalam pasti kandang laba-labanya hancur. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, selamat dari pembunuhan. Yang ketiga, Bu, yang ketiga nih, sono teh sudah mau dekat Madinah. Mau dekat Madinah, baginda Nabi rupanya menjemur pakaiannya. Abu Bakar pun menjemur pakaian. Abu Bakar pergi. Tertinggallah baginda Nabi sendirian di bawah pohon. Ada, Bu, tukang ngangon kambing. Kata orang ngangon kambing kan dia rupanya membaca pengumuman, siapapun yang membawa Muhammad baik hidup maupun mati maka akan diberikan kepadanya hadiah 1000 onta. Bu, Pak, siapapun yang bisa membawa Muhammad baik hidup maupun mati nanti akan dikasih hadiah 1000 onta. Rupanya pengumuman ini dibaca sama tukang angon kambing tuh. Pas banget tukang angon kambing ngelihat, ah itu kan Muhammad itu. Ini nih 1000 onta nih gua matiin nih. Dideketin lah baginda Nabi Muhammad. Ternyata tukang angon onta ini membawa sebilah pedang yang sangat tajam para jamaah sekalian dan dihunuskan ke baginda Nabi. Ya Muhammad, man yansuruka minni. Kata orang ini, wahai Muhammad, sambil unjukin pedang. Ya Muhammad, man yansuruka minni. Muhammad, siapakah yang mampu menolong engkau dari hunusan pedang saya? Baginda Nabi orangnya hebat, orangnya tenang, Bu. Baginda Nabi begitu ditanya, ya Muhammad man yansuruka minni, dengan tenang baginda Nabi mengucapkan, Allah yansuruni, Allah yang akan menolong saya dari kamu. Itu, Bu, orang Arab Baduy mendengar Allah yansuruni minka, bergetar tangannya, kesimak rupanya dia, ngegeter badannya percis kayak ibu-ibu kalau ditanya tajwid nggak tahu tuh. Ngegeter tangannya, jatuh pedangnya. Wah, lemes, jatuh tersungkur. Akhirnya pedang diambil oleh baginda Nabi. Seret. Akhirnya dihunuskan itu pedang ke orang Arab Baduy. Ya Arab Baduy, man yansuruka minni, ayo gantian, siapa yang nolong kamu dari saya? Orang Arab Baduy, aduh nggak ada yang nolong Muhammad, ampun. Akhirnya orang itu masuk Islam, Bu.
Jadi baginda Nabi ini orang yang sangat luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran, Bu, apa perintah Allah kepada kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi meskipun kita, Bu, di tahun 2024 tetap kita bertoladan ke baginda Nabi. Tapi kedengarannya masyarakat kita sekarang sedang gila sama film Korea. Betul? Nanti kalau jawab betul merasa nih Ibu nih. Itu sebenarnya film Korea apa sih itu yang Leung Ming itu? Pelakor ya? Leung Ming. Itu yang putih. Kok Abi tahu? Ya kadang-kadang saya kalau ngebuka itu suka lewat, siapa sih ini? Leung Ming. Yang orangnya putih tinggi itu. Ada di kampung saya topeng Limin. Limin Ho. Aduh ya Rabbi, pantesan zaman sekarang mah ada bapak-bapak yang cerita, Ustadz, apa Pak? Bini saya soleh banget. Lu kenapa? Kalau tidur mukanya nyala. Hebat ini, luar biasa. Jarang-jarang tahun 2024 orang tidur mukanya nyala. Jadi pas dibuka selimutnya, wah, TikTok. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Baginda Nabi, kita dianjurkan oleh Allah bertauladan ke baginda Nabi karena memang beliau satu-satunya orang yang luar biasa di alam dunia ini. Dalam rumah tangga beliau figur, Bu. Figur untuk mencapai sakinah mawadah warohmah. Rasulullah adalah figur dalam keluarga. Coba lihat. Saya mau tanya, berapa istrinya baginda Nabi? Pak, bawa Pak RT dah, Pak RT, berapa istrinya baginda Nabi, Pak RT? 9, Pak. 9, Teh. Istri baginda Nabi 9, kagak ada yang berantem, aman-aman aja. Beliau menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana, menjadi kepala keluarga yang luar biasa. Saya mau tanya, PRT, berapa istri PRT? Bahaya ini. Saya tanya PRT yang jawab nyonya. 1. Ya. Ya, ini mohon maaf. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Kemudian adem ayem, rumah tangga sakinah warohmah. Ya, sakinah mawadah warohmah. Kenapa? Maka dijadikan figur. Hayo kita lihat baginda Nabi. Bukan berarti istrinya baginda Nabi nggak pernah cemburu. Pernah, Pak, Bu, baginda Nabi istrinya cemburu. Terutama Siti Aisyah itu pencemburu karena memang yang paling muda. Kan satu-satunya istri baginda Nabi yang paling muda adalah Siti Aisyah. Sisanya nenek-nenek semua. Sisanya nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini cuman yang nyuruh menikahinnya adalah Allah, bukan kehendak baginda Nabi Muhammad. Dan motif nikahin banyak wanita baginda Nabi, 1, menjaga kehormatan kaum muslimin. Yang kedua, Bu, karena baginda Nabi Muhammad orangnya pemalu. Jadi pada zaman itu banyak ibu-ibu yang nanya tentang agama, nanya tentang hukum fikih, nanya tentang haid. Baginda Nabi malu neranginnya. Maka istri-istri beliau inilah yang menghadapi kaum muslimat yang bertanya tentang hukum ilmu fikih. Tuh luar biasanya. Jadi Rasulullah di dalam keluarga adalah panutan. Yang kedua nih, Rasulullah di masyarakat. Coba kita lihat. Kalau kita lihat sejarah, saudara-saudara, kota Madinah ini sama kayak Indonesia. Kota Madinah sama kayak Indonesia. Enggak semuanya orang iman nama Allah di Madinah. Ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya,
Yang Hindu Buddha mah nggak ada kayaknya. Yahudinya ada, Nasraninya ada. Di mana? Di kota Madinah, tinggal bareng sama Rasulullah. Inilah yang akhirnya saudara-saudara terciptanya satu aturan yang langsung dibuat oleh baginda Nabi, namanya Piagam Madinah. Atau sering kita dengar dengan Madinah Charter. Jadi yang mengarang adalah langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak di Indonesia. Indonesia ini enggak semuanya Muslim. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Hindunya, ada Budanya, ada Kongguan, ada Konghucunya, ada aliran kepercayaannya yang lain. Kan banyak di kita Indonesia. Ini kalau enggak disatukan, bahaya ini. Akhirnya para pemimpin negara kita di awal-awal membuat satu rumusan, maka terciptalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka adalah yang namanya pemersatu bangsa ini Pancasila. Rasulullah dulu buat Madinah Charter, membuat Piagam Madinah, di mana di antara butir-butirnya adalah al-ukhuwah bainal muslimin. Satu nih, butir satu. Al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan antara orang Islam. Kemudian nanti persaudaraan antar umat beragama. Jadi antar umat beragama ini saudara dalam garis lingkungan. Makanya para jamaah sekalian, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang tinggal di kota Madinah, Pak Bu, siapapun yang tinggal di kota Madinah, mau Muslimnya, mau Yahudinya, mau Nasraninya, apabila Madinah diserang oleh kekuatan dari luar, maka semuanya wajib bersatu padu mempertahankan Madinah. Itu dibuat aturan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nih dalam konteks kemasyarakatan di RT kita nih, Bu, Pak, RT kita kan nggak semuanya Muslim nih. Ada saudara-saudara kita di lingkungan yang Nasrani, atau bahkan mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dalam konteks masyarakat, dalam konteks kita bermasyarakat, gotong royong dan lain sebagainya, bareng-bareng bersihin selokan, membuat taman, menjaga keamanan, bareng-bareng. Mau orang Nasrani ke, mau Islam ke, mau Hindu ke, mau Buddha ke, bareng-bareng dalam konteks bermasyarakat, menjaga keamanan lingkungan. Tapi dalam konteks beribadah masing-masing. Islam dengan ibadahnya, Kristen dengan ibadahnya, orang Hindu dengan ibadahnya, orang Buddha dengan ibadahnya, masing-masing kalau ibadah. Tapi dalam konteks bersosial masyarakat bareng-bareng. Nggak ada yang nomor satu, bareng-bareng. Kan Islam banyakan. Iya, emang kita banyakan, tapi dalam konteks membangun masyarakat yang aman dan nyaman, bareng-bareng. Lomba bareng-bareng, membangun jembatan bareng-bareng, main poli bareng-bareng. Ya kalau bisa mancing. Ini tadi saya udah ditantangin sama PRT, ntar bareng teh, ntar kapan kita. Kata bini saya, nggak apa-apa mancing, yang penting jangan mancing konde teh, katanya. Lah iya, masa konde kita pancingin. Masya Allah. Nih baginda Nabi teh. Jadi di Madinah saja para jamaah sekalian, baginda Nabi sudah membuat aturan. Hayo, siapapun yang tinggal di Madinah, mau Yahudinya, mau Nasraninya, mau apapun, manakala Madinah terancam dari kekuatan dari luar, hayo kita pertahankan diri. Begitu. Ini sekarang nih Indonesia nih, Bu, Pak, dikit nih. Indonesia ini dalam konteks negara, ini kita ini kayak perawan nih Indonesia ini.
Indonesia itu negeri yang adil, yang makmur, yang sentosa, yang sangat kaya sumber daya alamnya. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara luar yang ada di sana, ini kita seperti wanita seksi Indonesia ini. Yang dilihat oleh bangsa lain, semuanya pada pengen. Cina pada pengen Indonesia, Amerika pengen Indonesia. Maka suatu ketika kalau ada bangsa luar yang pengen menghancurkan Indonesia, siapapun yang tinggal di Indonesia wajib mempertahankan Indonesia. Ya begitu. Ya ada kode nih. Entar dulu saya pengen minum ini kopi. Ada Allah nyamuk apa ini, astagfirullah. Ya. Jadi mudah-mudahan para jamaah sekalian acara Maulid kita ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir semuanya para donatur, para dermawan, semuanya Allah gantikan semuanya. Mudah-mudahan semuanya berkah, dan harapan kita satu lagi, mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Saya kira ini aja para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Udah jam 13. Enggak, ya saya pengen ibu-ibu pada ngeliat HP aja saya bilang. Udah mau jam 10, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ya Allah ya Ahad ya Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, anta ja'alana minal muttaqin wa anta ja'alana fi ibadika salihin wa anta ja'alana yaumal qiyamat sairin tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'at Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa amitna ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza yang dapat saya sampaikan para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.